Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Dedi Sapa Teman pagi hari ini di 10 terakhir Ramadan, di pekan terakhir bulan Maret. Kalau dilihat-lihat atau diperhatikan lebih jauh, waktu begitu cepat ini puasa kita sudah maksimal nggak ya? Kalau puasa maksimal itu tentang bagaimana kita memberi isi bulan Ramadan ini penuh dengan ibadah-ibadah, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Apa itu yang kita lakukan? Mari kita banyak merenung dan melihat lagi flashback 20 hari terakhir ini kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan apa sudah maksimal. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa setelah melalui bulan Ramadan nanti dan perubahan kebaikan buat kita. Hari ini kita mau ngomong tentang ibadah Ramadan. Keilmuan kita masih dangkal tentang ibadah, jadi kita sampaikan yang yang umum saja ya, yang sepengetahuan kita. Jadi di bulan Ramadan ini jangan memperguncingkan orang, jangan gibahin orang. Jangan gibahin orang, tapi kalau membuat konten isinya itu menggibah, menjelek-jelekan orang, apalagi sampai ke unsur-unsur fitnah, itu kan bukan mengurangi lagi, tapi nilai pahala kita jadi hilang jadinya. Jadi makanya kalau membuat konten kita harus sadar diri, introspeksi diri, dan melihat isi konten kita ini bermanfaat nggak. Jangan-jangan ada orang lain merasa tersinggung, sakit hati, merasa nggak enakan, atau merasa terpojok, apalagi fitnah, menjelek-jelekan, lebih ke ini ya, mencemarkan nama baik. Itu kan bahaya. Selain kita melanggar undang-undang ITE, kita juga nggak mendapat apa-apa, justru mendapat pahala dosa dari sana. Makanya di bulan yang baik ini masih ada kesempatan untuk merubah perilaku kita membuat konten. Tapi konten kita yang lalu sebenarnya banyak juga gibahin orang, tapi lebih ke ini ngelawak, istilahnya memberikan informasi. Kadang-kadang suka menjadi funny, sesuatu yang lucu. Hari ini di channel Dedi Sapa Teman kita ngomong tentang ibadah puasa, bukan. Kita akan menggibah orang. Kali ini kita gibah ini sosok yang terkenal di dunia olahraga sepak bola. Di channel Dedi Sapa Teman, mari kita menggibah seseorang ini. Banyak di antara kita kemarin setelah kejadian kualifikasi Piala Dunia Timnas Indonesia skuad Garuda berkunjung ke Stadion Midin Hanoi, Vietnam, kita pantas berbangga karena Timnas berhasil mengalahkan tim tuan rumah dengan skor 3-0. Siapakah sosok yang akan kita gibah hari ini di antara 11 pemain itu? Bukan. Kita akan mencari tahu sosok sang pelatih, Sintayong. Kalau gibahin Sintayong dapat dosa nggak ya? Tapi ini kebaikan-kebaikan untuk kita dan semoga bermanfaat informasinya. Mari kita melihat informasi yang jelas, bukan gibahin Sintayong ya. Informasinya semoga juga bisa kita ambil manfaat dan menjadikan kita bertambah wawasan di dunia sepak bola, khususnya Timnas Indonesia saat ini. Siapakah Sintayong dan bagaimana sepak terjangnya? Kita simak. Opa Korea yang satu ini telah banyak membantu perkembangan sepak bola Indonesia. Tapi tahukah teman-teman, ada satu peristiwa penting yang melatar belakangi Coach Sintayong untuk mau bekerja sungguh-sungguh dan mempersembahkan prestasi terbaik bagi sepak bola Indonesia. Berikut ceritanya. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini
jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Semuanya bermula di tahun 2017. Waktu itu Coach Shin adalah pelatih tim nasional negaranya, Korea Selatan. Dia berhasil mengantarkan Korea Selatan menjuarai IAFF atau seperti AFF versi Asia Timur. Setelah di final mengalahkan Jepang 4-1. Atas hasil yang gemilang ini, publik Korea Selatan sangat menyanjungnya dan berharap dia dapat membawa Taeguk Warrior melaju jauh di Piala Dunia 2018. Sewaktu di Piala Dunia Rusia ini, Korea Selatan tergabung dengan Swedia, Meksiko, dan Jerman. Di pertandingan pertama, mereka mampu melakukan perlawanan sengit, tetapi sayang harus kalah tipis dari Swedia 1-0. Perjuangan Korea Selatan untuk melaju ke putaran kedua akhirnya kandas di tangan Meksiko yang mengalahkan mereka dengan skor 2-1. Tetapi Coach Shin dan anak buahnya tak berhenti berjuang untuk menampilkan yang terbaik, dan hal itu mereka tunjukkan dalam permainan yang sangat menawan kala menghadapi sang juara bertahan Jerman di pertandingan ketiga. Taktik dan strategi Coach Shin efektif membuat frustasi Jerman dan akhirnya berhasil mengalahkan Jerman dengan skor 2-0. Seluruh dunia dibuat sangat gembira melihat kejutan ini, termasuk rakyat Meksiko yang menyanjung tinggi Korea Selatan karena membuat Jerman pulang dan mereka lolos. Timnas Korea Selatan dan Coach Shin pun terlihat sangat gembira karena meskipun tak lolos babak 16 besar, tetapi mereka telah membuat sejarah baru dengan mengalahkan Jerman untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Mereka pun pulang ke Korea dengan perasaan senang dan bahagia, tak sabar untuk disambut fans Korea Selatan. Akan tetapi, setiba di Bandara Seoul, ternyata keadaan berkata lain. Fans menyambut mereka bukan dengan kegembiraan, tetapi dengan caci maki. Sewaktu timnas Korea berfoto di depan wartawan, mereka pun dilempari dengan telur dan dihina-hina. Raut wajah Coach Shin saat itu sangat kecewa, dan bahkan pemain bintang Tottenham Hotspur, Son Heung-min, serta beberapa pemain timnas lainnya menangis sedih. Kerja keras dan perjuangan mereka ternyata tak dihargai di negeri sendiri, dan hal ini yang melandasi keputusan Coach Shin untuk mengundurkan diri dari timnas Korea Selatan. Coach Shin Tae-yong kemudian memutuskan untuk melanjutkan karir kepelatihannya di luar negeri. Dia tak mau bertemu dengan fans Korea Selatan karena merasa gagal. Lalu datanglah penawaran dari beberapa negara Asia kepadanya, salah satunya Indonesia. Coach Shin mengingat dahulu pernah menghadapi Indonesia di Piala Asia sewaktu dia masih menjadi pemain. Dia pun melihat potensi pemain-pemain Indonesia sebenarnya dapat dipoles menjadi sangat baik, sehingga tanpa ragu dia akhirnya memilih untuk melatih Indonesia. Di tim barunya ini, dia ingin menciptakan sejarah dan prestasi yang gemilang agar media dan fans Korea Selatan sadar bahwa Coach Shin sebenarnya adalah pelatih yang memiliki kualitas yang baik. Pada bulan Desember 2019, akhirnya Coach Shin mendarat di Indonesia. Perlahan, Coach Shin mulai membenahi dan melakukan banyak perubahan terhadap sepak bola Indonesia. Di antaranya, yang pertama, dia memperbaiki peringkat FIFA Timnas Indonesia setiap tahunnya. Di awal kedatangannya tahun 2019, peringkat FIFA Timnas Indonesia masih 179 dunia. Timnas kita menjadi salah satu yang terlemah di Asia dan dunia. Lawan-lawan kita pun tak pernah takut menghadapi timnas Garuda, meskipun bermain di GBK. Tim sekelas Kamboja, Myanmar, bahkan Timor Leste hampir dapat mengimbangi permainan timnas. Lalu Coach Shin mulai memoles permainan kita dengan perlahan, memasukkan pemain-pemain muda dan mengistirahatkan pemain-pemain generasi lama yang terkontaminasi gaya main lama. Di bulan September 2021, peringkat Indonesia naik ke 175 dunia. Lalu sebulan kemudian di Oktober 2021, peringkat Indonesia diangkat ke posisi 165 dunia. Informasi ini kita ambil seluruhnya dari channel Football Universe. Kita berterima kasih karena sudah membagikan informasi yang bermanfaat ini. Untuk admin Football Universe, terima kasih. Kita lanjutkan paruh berikutnya. Shin terus melakukan pembenahan timnas, sehingga setahun berselang,
peringkat Indonesia naik lagi menjadi 155 dunia di bulan Agustus 2022. Dengan semakin solidnya permainan Garuda dan beberapa pertandingan persahabatan yang dimenangkan, maka pada bulan September 2023, peringkat timnas naik ke 147 dunia. Pada akhir tahun 2023, timnas mampu berada di peringkat 146 dunia. Pada bulan Januari 2024, timnas Indonesia mengikuti Piala Asia dan lolos sampai babak 16 besar sehingga peringkat naik lagi menjadi 142 dunia. Dan terakhir di bulan Maret 2024 ini, timnas berhasil menang 2 kali melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, sehingga peringkat timnas Indonesia di akhir Maret 2024 ini menjadi 135 dunia. 2. Mengantarkan Indonesia sampai babak final AFF 2020. Pada bulan Desember 2021, Coach Shin membawa skuad Garuda ikut serta di Piala AFF 2020. Waktu itu kondisi timnas masih diperkuat pemain-pemain seadanya karena COVID-19. Coach Shin tak punya banyak pilihan, tetapi permainan timnas sudah cukup baik dan mampu melaju sampai babak final. Sayangnya di babak final tersebut, Indonesia harus mengakui kehebatan Thailand dengan skor 4-0. 3. Meraih medali perunggu SEA Games 2021. Di SEA Games 2021, Vietnam, Indonesia di bawah Coach Shin mencapai babak semifinal. Sayangnya, tim Garuda U23 ini harus kalah dari Thailand 1-0. Indonesia akhirnya menang di perebutan tempat ketiga dan memperoleh medali perunggu. 4. Meraih runner-up AFF U23 2023. Coach Shin terus meramu kekuatan timnas dengan sangat baik, dan pada bulan Agustus 2023 dia membawa timnas U23 bertanding di AFF U23 Bangkok. Di kejuaraan ini Indonesia U23 tampil perkasa dengan mengalahkan tuan rumah Thailand di semifinal. Akan tetapi perjuangan Garuda U23 harus terhenti di final setelah kalah adu penalti lawan Vietnam. 5. Membuat sejarah baru dengan 3 timnas Indonesia. Pekerjaan Coach Shin mulai membuahkan hasil setelah dirinya mampu membawa tim U20 lolos kualifikasi Piala Asia 2023. Coach Shin terus berbenah dan timnas senior semakin menunjukkan penampilan yang gemilang. Penantian panjang 18 tahun pun akhirnya tercapai, yaitu timnas Indonesia berhasil lolos Piala Asia lewat jalur kualifikasi. Tak sampai di situ, timnas U23 juga di bawah Coach Shin lolos Piala Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Pencapaian dengan 3 timnas Indonesia ini semakin membuat fans bola Indonesia cinta kepada Coach Shin. 6. Lolos 16 besar Piala Asia 2023. Lalu pada bulan Januari 2024, Coach Shin mencetak sebuah prestasi dan sejarah baru bagi timnas Indonesia. Berbekal persiapan yang cukup matang dan kondisi timnas yang semakin membaik permainannya, maka mereka mampu dipimpin Coach Shin tampil luar biasa di Piala Asia 2023. Tim-tim besar seperti Jepang dan Irak dapat diimbangi timnas dari segi permainan meskipun menderita kekalahan. Vietnam pun dikalahkan dengan skor 1-0, sehingga di akhir babak grup, Indonesia masuk sebagai peringkat 3 terbaik ke babak 16 besar. Ini adalah sejarah baru bagi timnas, dan di 16 besar pun, timnas tetap bermain sangat baik saat menghadapi Australia. 7. Membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026 Amerika Serikat. Lalu yang masih hangat dan masih buat fans Garuda tersenyum bahagia sampai hari ini adalah Coach Shin berhasil menjaga peluang Garuda masuk Piala Dunia 2026. Tim Garuda dibuat bermain sangat taktis untuk mengatasi Vietnam dalam 2 laga yang dimenangkan 1-0 dan 0-3. Hasil ini membuat Indonesia kini berpeluang lolos ke kualifikasi putaran ketiga dan semakin dekat untuk tampil di Piala Dunia 2026. Kedepan tentunya Coach Shin akan terus membenahi timnas Garuda dan membuat Garuda dapat terbang tinggi.
Dari seorang pelatih yang diolok-olok di negerinya sendiri, kini sukses bersama timnas Indonesia. Dan kabarnya media Korea Selatan serta fans Korea juga kini mulai melirik Coach Shin sebagai pelatih hebat yang mereka inginkan kembali melatih Korea Selatan karena pelatih kelas dunia Jurgen Klinsmann gagal juga mengangkat prestasi Korea Selatan. Tetapi bagi Coach Shin, perjuangan panjang bersama Garuda masih perlu dia lakukan karena dia sudah terlanjur cinta Indonesia. Seperti di awal kami utarakan bahwa Opa Korea yang satu ini patut mendapat gelar pahlawan Indonesia karena dedikasinya untuk merah putih tercinta. Maju terus Coach Shin sampai Indonesia masuk Piala Dunia. Amin. Demikian informasi dari jejak langkah dan karir Coach Sintayong hingga berlabuh dan menukangi timnas Indonesia, skuad Garuda yang sama kita banggakan. Terima kasih sudah menyimak. Ya, konten kreator itu kalau nggak membuat konten setiap harinya merasa berhutang. Jadi hari ini kita membuat konten, semoga bermanfaat. Semoga informasi ini menjadi referensi dan nambah wawasan buat kita sekalian. Bulan Ramadan banyak melaksanakan kebaikan-kebaikan dan terus beribadah, meraih pahala di bulan yang penuh berkah. Terima kasih channel Dedi Sapa Teman. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.